Kira-kira kalau ini dijual di Indonesia, apa yang akan terjadi? Kalau Anda tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, kira-kira kalau ini dipraktekkan di Indonesia, aman atau tidak ya? Silakan tulis komentar Anda di bawah. Terima kasih ya. Kotak di depan saya ini penampilannya sudah sangat sederhana ya, sangat sepele, kesannya seperti itu. Tapi fungsinya adalah seperti semacam kotak kejujuran. Cara kerjanya seperti ini. Biasanya di kotak itu di 2-3 ruang itu diletakkan hasil panen milik warga setempat, biasanya buah-buahan dan sayuran. Lalu ya, sayuran seperti kentang, wortel, daikong atau lobak, jeruk, dan buah-buahan lainnya, lalu diletakkan di situ. Kemudian orang yang ingin membeli tinggal meletakkan duit sesuai harganya ke kotak biru kecil di sudut di tengah. Nah, harganya 100 yen atau kalau dirupiahkan sekitar 10.000. Uangnya dimasukkan dalam kotak ini, di atasnya kan ada lubang kayak celengan. Pemilik kotak dagangan ini mengucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasihnya itu dalam tulisan hiragana arigato gozaimashita. Sedangkan kaca ini berfungsi bagi pemilik kendaraan yang ingin keluar atau memasuki halamannya sebagai kaca pengawas, termasuk saya bisa lihat, seperti saya bisa melihat kendaraan yang melintas dari arah belakang saya. Tempat barang dagangan seperti ini bisa ditemukan cukup banyak di daerah sini, tapi baru ketemu 2 tempat saya. Tadi ada seorang kakek warga sini yang juga petani. Dia tapi kakeknya nggak mau divideokan. Dia bilang ini namanya Fuji Hambaiku atau Fuji Hambaik kalau dilidahkan mereka. Nah, fungsinya tempat dagangan buah dan sayuran. Terus buah dan sayuran yang dia tanam ini punya kakek tadi. Nah, harganya 1 kilo hanya 200 yen, nihaku yen. Jadi tinggal uangnya lalu dimasukkan di kotak ini, di toples ini, sejumlah barang yang kita beli. Tadi kakeknya juga bercanda, saya pernah ke Indonesia, kalau di Indonesia mungkin barang ini akan duitnya langsung hilang sama barang dagangannya. Katanya banyak dorobo atau pencuri. Saya jelaskan sekali lagi secara ringkas. Ini namanya Fuji Hambaik atau tempat dagangan buah dan sayuran milik warga, biasanya milik pribadi warga masing-masing. Dan barang dagangan seperti sayuran dan buahan tinggal diletakkan di kotak itu. Kakek tadi bilang harganya 1 kilo 200 yen atau nihaku yen. Ya, kira-kira kalau dirupiahkan 20.000 1 kilo. Nah, uangnya diletakkan di toples tadi, di toples warna putih yang kosong itu. Nah, tadi juga kakeknya bercanda kalau di Indonesia mungkin barangnya sudah hilang ya, karena di sana banyak pencuri. Kakek ini tidak bermaksud merendahkan, dan saya sendiri bersaksi betapa tidak amannya meletakkan barang dagangan tanpa pengawasan di Indonesia. Nah, ketemu lagi Fuji Hambaiki atau barang dagangan swalayan. Kalau kita di Indonesia mengenalnya seperti praktek kantin kejujuran. Ya, ini letakkan duit di ada tempat duitnya seperti yang memanjang itu. Ini juga kotak yang sama Fuji Hambaiki, tempat barang dagangan buah dan sayuran. Kadang juga ada jual
telur diletakkan di situ. Harganya 100 yen. Dan duitnya itu, tempat duitnya seperti saluran pipa yang ada di sisi kanan saya, memanjang ke bawah. Tadi saya cek di belakang ada kotak khusus untuk menampung duitnya. Ini vending mesin atau Jido Hambaiki. Mesin swalayan, mesin penjualan swalayan seperti ini banyak tersebar di seluruh seantero Jepang dan tidak ada yang jaga. Nah, nanti bisa ketemu lagi mesin seperti ini. Perbedaannya lagi adalah harganya yang termurah 120 yen dan termahal 210, tergantung jenis minuman yang dijual. Tanda merah di bawah tulisan yang barisan atas, tanda merah itu berarti minuman panas, sedangkan yang biru berarti minuman dingin. Dia kalau habis ada tulisan sendiri nanti muncul. Jido Hambaiki di seluruh Jepang menerima uang pembayaran senilai 1.500, 100, dan 50 dan 10 yen. Khusus 1.000 yen kotaknya besar sendiri karena uang 1.000 yen itu bentuknya kertas, sedangkan yang 500, 100, 50 dan 10 rupiah bentuknya koin. Dan Jido Hambaiki di seluruh Jepang menerima uang kertas yang juga masih lusuh. Kalau di Indonesia uang harus seperti uang baru, barulah mesinnya bisa membaca nilai uang tersebut. Ini Jido Hambaiki di tempat lain. Kotak yang panjang paling bawah itu tempat mengambil barang atau minuman yang kita pilih. Prinsip kerjanya sama saja, kita masukkan sejumlah uang, misalnya 500 yen, masukkan ke lubang yang paling kanan itu, paling kanan yang ada tulisan angka 500, 100, 50 dan 100. Nanti semuanya tombol-tombol indikator itu menyala, dan lalu tinggal kita pilih apakah yang berwarna merah, yang panas, atau yang biru. Nanti uangnya kembali keluar dari kotak di bawah, kotak paling bawah. Nah, kotak paling bawah itu yang ini, sedangkan minumannya nanti keluar dari kotak sini. Tempat kotak uang keluar baik karena kita membatalkan transaksi maupun kelebihan uang yang kita masukkan. Yang tandanya merah ini berarti minuman panas, sedangkan yang berwarna biru ini berarti minuman dingin. Tulisan di tanda merah, tulisan hiragana dibaca atakai atau panas, dan di tanda biru sumitai atau dingin. Ini tempat keluarnya minuman yang kita pilih. Di Indonesia juga sudah cukup banyak Jido Hambaiki atau vending mesin ini, terutama di bandar udara seperti di Soekarno-Hatta dan Juanda. Masalahnya sepanjang yang saya tahu, Jido Hambaiki di Indonesia masih hanya cocok untuk uang kertas, dan itu pun uang kertas dalam kondisi yang masih bagus seperti uang baru. Selain masih harus menggunakan uang kertas dalam kondisi baru, juga tidak ada kembalian. Jido Hambaiki di Indonesia mengharuskan kita menyediakan uang pas. Kalau di Jepang uang yang lebih bisa kembali, di Indonesia tidak. Makanya rata-rata harga minuman di Jido Hambaiki di Indonesia pembulatan angka semua. Ini saya coba masukkan 150 yen. Nah, tertulis 150 yen, lalu semuanya menyala. Nah, menyala, tinggal kita pilih. Saya pilih minuman kopi original atau yang ini aja, yang harganya 120 yen. Nanti diambil di sini,
dan kembaliannya di sini. Bedakan lagi di sini, selain mesinnya masih bersih semua rata dan bisa ditemukan di mana saja, uang yang kita masukkan ke dalam kotak mesinnya itu tidak harus masih dalam kondisi bagus seperti uang baru, dan yang pasti selalu ada uang kembalian jika nilainya lebih dari uang yang kita belanjakan. Ini vending machine, dan di sebelah kanannya ini tempat foto swalayan. Jadi kita datang tinggal foto sendiri dan langsung bayar di tempat. Semua foto ada ukurannya masing-masing dan harganya juga dicantumkan. Desain kotak dagangan ini berbeda-beda tergantung dari model maupun barang dagangan yang akan dijual. Tapi selalu ada, apapun bentuknya, selalu ada kotak untuk menerima uang pembayaran. Nah, yang ini bentuknya seperti celengan yang terbuat dari pipa. Saya tidak bisa membaca seluruh tulisan Jepang ini, terutama tulisan kanjinya, tapi kalau dari tulisan hiragananya, si pemiliknya ini menjual sayuran, buah-buahan, dan bunga. Ini yasai sayuran, kudamono buah-buahan, dan hana bunga. Ya, tinggal dipilih ambil barangnya di kota. Kawan-kawan, nah, Jido Hambaiki atau vending machine atau mesin swalayan, mesin penjualan swalayan ini tidak hanya menjual minuman seperti yang terlihat di depan ini. Si sebelah kanan saya ini mesinnya menjual rokok dan juga minuman bir. Ini rokoknya. Harga rokoknya mahal teman-teman. Nih. Nah, harga yang termurah mulai dari 450 yen sampai 500 yen atau sekitar 50.000 kalau dirupiahkan 1 yen sama dengan 100. Kena pajak jadi 520 yen. Tinggal dikalikan aja sama 100. Ini juga jualan rokok, tapi rokoknya sedikit lebih murah. Yang termurah 250 yen sampai 450. Yang ini minuman bir dari merek Asahi, Kirin, Suntory, Chuhi, dan lain-lainnya. Harga minuman di sini lebih murah daripada harga rokok. Bir dengan kaleng besar aja cuma 310 yen atau sekitar 31.000 rupiah. Dan yang juga ada minuman sake harganya 200 yen atau 20.000. Modal mesinnya sama saja, cara pembayaran dan pengambilan barangnya juga sama seperti kotak penjualan swalayan lainnya. Kotak kecil paling bawah itu tempat pengambilan uang, kembalian uang, dan yang kotak panjang paling besar untuk pengambilan barang yang sudah dipilih. Ini tempat pemberhentian bus atau halte bus, dan ini jadwalnya.
Kalau di sini kita nggak perlu khawatir akan terlambat ketinggalan bus, asal kita disiplin mematuhi waktu atau jadwal kedatangan dan keberangkatan bisnya. Nah, ini baru ketemu kotak penjualan tanpa penjaga ini. Tidak menyediakan sayuran, buah-buahan maupun bunga, tapi sepertinya pupuk atau tanah pupuk kompos. Dan kotak pembayarannya berbentuk pipa plastik panjang sebelah kanan. Harganya 300 yen per plastik per kantong atau sekitar 30.000. Hanya 300 yen atau sekitar 30.000 rupiah. Nah, ini kotak yang sama fungsinya dengan kotak-kotak lain yang kita lihat sendiri. Kalau yang ini sepertinya khusus untuk menjual buah-buahan dan sayuran. Harganya 100 yen. Nah, kotak pembayarannya didesain seperti kotak amal di masjid atau musola. Di dalamnya ada botol minuman bekas. Harganya 100 yen atau 10.000. Cuma sayang sekali saya belum ketemu buah-buahan atau sayuran yang dijual. Ada juga mesin penjualan tanpa penjaga yang modelnya seperti ini. Bentuknya memanjang ke bawah. 300 yen per kantong, dan cara pembayarannya masukkan uang dulu baru diputar. Jadi ini ada pengamannya ya, harus bayar dulu baru bisa dibuka. Kalau yang lainnya kan tinggal masukkan ke kotak uang dan barang tinggal diambil. Kalau kotak ini sepertinya memang khusus untuk jualan sayuran dan buah-buahan. Harganya 200 yen. Harganya 200 yen per bungkus, dan uangnya ditaruh di kotak putih sebelah kiri saya. Akhirnya ketemu juga jeruk yang dijual tanpa penjaga. Kalau yang tadi pakai kotak, yang ini malah dibiarkan terbuka begitu saja. Berbeda dengan kotak dagangan tanpa penjaga lainnya, yang ini malah barang dagangannya berupa jeruk yang diletakkan di 2 kontainer. Kemudian 2 kontainer itu disusun di atas sebuah meja. Mejanya pun bekas pintu. Nah, seperti yang kita lihat, barang dagangannya hanya disertai tulisan dalam aksara hiragana, tulisannya mikang atau jeruk. Harganya 1 kilo 300 yen atau sekitar 30.000 rupiah. Ini ada ibu-ibu yang sedang membeli jeruk, jadi saya sudah izin sama orangnya. Kotak yang ini khusus untuk menjual buah tin atau ichijiku. Itu ada tulisannya di sebelah kanan, tulisan hiragana, ichijiku. Temu juga kotak ya dagangan tanpa penjaga yang di dalamnya ada buah kesemak atau buah kaki. Harganya 200 yen atau 20.000 rupiah per kilogram. Di kotak uang pembayaran sudah ada beberapa uang koin pecahan 100, 10. Yang ada mesin penjualan swalayan atau jido hambaiki, dan di sekitarnya ada 4 kotak besar, itu tempat sampah atau gomi bako, yang biasanya sampah-sampah ini dipilah, dan di hari-hari tertentu baru diambil. Di seberang saya ada jido hambaiki yang menyediakan rokok dan minuman. Ada mesin jido hambaiki lagi.
Itu makanan untuk burung dan ikan yang ada di Taman Renggeji. Harganya 100 yen atau 10.000. Beratnya kira-kira 50 gram. Ini pakan atau makanan untuk ikan dan burung yang ada di Taman Renggeji. Harganya 100 yen. Beratnya sebungkus kira-kira 50 gram. Ini juga kotak atau semacam lemari penjualan tanpa penjaga. Di sini khusus untuk jualan pupuk. Harganya 200 yen per karung. Pembayarannya di sini. Nah, 200 yen atau sekitar 20.000. Satu karung 200 yen atau sekitar 20.000 rupiah. Ini kotak pembayarannya. Nah, lihat lagi, ini ada Jido Hambaiki, mesin penjualan swalayan yang letaknya jauh, cukup jauh dari tempat tinggal saya. Nah, ini kalau kira-kira kalau di Indonesia aman nggak ya? Nah, ini sama-sama mesin swalayan tanpa penjaga. Yang di sebelah mesin swalayan penjualan untuk minuman, yang di sebelah ya untuk jualan buah-buahan atau sayuran. Nah, sekali lagi, menurut dua kotak seperti ini sangat gampang dijumpai di Jepang, bahkan sampai nanti di desa paling ujung sana. Kotak dagang atau kotak penjualan ini khusus untuk jual tempat menaruh barang dagangan berupa sayur-sayuran. Itu ada tulisannya dalam aksara hiragana yasai atau sayur-sayuran. Di yang panjang itu daikong atau loba. Gambar yang panjang itu daikong atau loba. Yang Jido Hambaiki yang jauh. Bis tadi isinya para orang tua. Nah, saya ketemu kotak penjualan tanpa penjaga atau kotak dagang swalayan yang isinya jeruk dan lengkuas. Nah, satu bungkus harganya 100 yen atau 10.000 rupiah per bungkus. Kotak uangnya di sini. Nah, ini lengkuas atau jahe ya? Lengkuas kayaknya. Ini jeruk dan lengkuas. Harganya satu bungkus 100 yen atau 10.000. Kotak ini baru dibuat. Ini buah sayuran sejenis labu yang juga tidak ada penjaganya dan harganya 100 yen per butir. Kotak uang untuk pembayarannya terbuat dari bekas kaleng bir merek Asahi. Juga tidak ada penjaganya. Yang dijual buah jeruk satu bungkus 200 yen atau 20.000 rupiah. Kotak dagang swalayan ini cukup unik karena kotak uang untuk pembayarannya menggunakan kotak bekas kotak pos. Tuh. Bekas kotak surat. Sepi sekali, nggak ada orang yang bisa dijumpai. Tidak ada barangnya, hanya ada tulisan satu bungkus 200 yen. Juga tidak ada barangnya, tapi ada tulisan 100 dan 200 yen. Yang di spanduk itu tulisannya mikang atau jeruk. Jeruknya sebungkus 200 yen atau 20.000 rupiah. Yang ini ichijiku atau buah tin, harganya sebungkus 200 yen. Ini lapak dagangan sayur-sayuran. Dijual kubis dan loba. Loba dalam bahasa Jepangnya daikong.
Pokoknya sebutir 100 yen dan kubisnya 150 yen. Ido Hambaiki yang ini menyediakan minuman es krim.